Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai doa pagi kita saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan pagi yang indah ini. Kiranya hadirat-Mu mengalir di setiap tempat di mana jemaat-Mu mendengarkan Tuhan. Urapi kami semua yang melayani. Urapi Tuhan setiap mereka yang mendengar dan mengikuti acara ini. Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa, Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. bagai tanah gersang, Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. hanya Engkau, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. kami datang dengan haus dan lapar. Oh, Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh Yesus, Yesus, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Kami angkat hati kami, hanya Engkau, Hanya
Yesus, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Yesus, 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 pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, Yesus, 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 untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari menyembah Dia. Kami rindu tinggal dalam dekapan-Mu. Haleluya, Yesus, Yesus. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan kami yang layak kami sembah. Ya Rabaya Syakara Laba ya Rabai, hanya Kau yang layak disembah. Kami datang dengan kerinduan, hati kami menginginkan Engkau. Ya Rabba ya Syakara Laba Syakara ya Rabaya. Angkat hatimu, katakan hanya Kau, hanya Kau, Hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, oh suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Yesus, Yesus. Hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau yang ku sembah.
Kau layak, sungguh ku cinta Kau. Sungguh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Amin. dari hati kami. Haleluya. Sungguh ku cinta Kau. Haleluya. 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 Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Mengalirlah, bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 18. Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai ke-8. Judul perikopnya perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab Bapak Ibu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya seringkali mendengar ada yang berkata begini, bahwa mereka tidak bisa berdoa. Mungkin yang dimaksudkan adalah kalau disuruh berdoa di depan umum itu tidak bisa barangkali ya. Tapi saya kok tidak percaya ya kalau seorang tidak bisa berdoa. Saya pikir kalau kita bisa berkata-kata, bisa ngomong, dan kita bisa ngomong sama teman kita, ngomong sama orang lain, pasti kita bisa berdoa. Bahkan bila seseorang tidak bisa berbicara pun, dia masih tetap bisa berdoa. Mungkin, maaf kalau misalnya dia punya kendala dalam berbicara atau mungkin bisu tidak bisa berkata-kata, dia masih tetap bisa berdoa di dalam hati, bukan? Jadi sesungguhnya tidak mungkin kalau seseorang berkata bahwa saya nggak bisa berdoa. Itu tidak mungkin. Kita semuanya pasti bisa berdoa. Kalau sampai tetap bilang bahwa tidak bisa berdoa, kemungkinan besar karena memang nggak mau berdoa, itu aja menurut saya. Ya. Mungkin doa dianggap sesuatu yang sia-sia, nggak ada buktinya. Ya, lebih baik bekerja aja, nggak usah berdoa. Ya. Atau mungkin ngomongnya begini, nggak usah doa aja pasti nanti juga akan terjadi dengan sendirinya. Begitu ya. Atau mungkin juga karena menganggap bahwa doa dianggap sebagai jalan yang paling akhir. Ya, kalau semuanya udah buntu, nggak ada jalan, baru berdoa. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, lewat firman Tuhan hari ini yang barusan kita baca, bahwa kita harus selalu berdoa. Kita harus selalu berdoa. Bahkan Tuhan Yesus memberikan penekanan, ada satu kata, ada satu kalimat, bukan satu kata, satu kalimat di ayat yang pertama dikatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya?
jelas ini artinya adalah kita memang butuh untuk berdoa. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu berharap dan menanti-nantikan kita untuk berdoa kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus berdoa. Doa itu bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh orang percaya. Ya. Doa itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh orang percaya. Tetapi doa justru kita lakukan karena kita ini orang percaya. Jadi artinya setiap orang percaya haruslah berdoa. Untuk berdoa tidak diperlukan suatu kefasihan dalam berkata-kata. Tetapi yang diperlukan adalah kesungguhan hati untuk berdoa. Dalam Lukas 18 ayat 7 dikatakan tadi, dan tidakkah Allah akan menegakkan keadilan bagi orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dalam ayat ini, kita melihat Yesus mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita bertekun di dalam doa. Maksud Yesus jelas. Apa itu? Untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa kita semua orang percaya haruslah berdoa dan tidak boleh putus asa berdoa. Penekanan yang Yesus tunjukkan kepada kita adalah doa yang sungguh-sungguh, doa yang konsisten, bukan doa yang asal-asalan. Apabila kita menghadapi masalah, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dan berdoa, kemudian masalah tersebut juga belum ada jalan keluarnya. Bahkan kita tidak melihat satupun atau setitik pun seperti kalau dalam kisahnya waktu Elia berdoa untuk hujan turun. Elia berkata kepada bujangnya, kamu lihat di seberang laut, adakah tanda, adakah awan? Ya. Waktu itu bujangnya melihat beberapa kali dan berkata waktu kembali kepada Elisa, nggak ada apa-apa tuh, begitu ya. Kemudian akhirnya muncullah awan sebesar telapak tangan, ya, yang kemudian tiba-tiba awan itu begitu cepatnya membesar menjadi awan yang gelap dan mendung dan kemudian terjadi hujan lebat yang membuat kekeringan dan kelaparan di masa itu selesai. Mungkin kita masih belum melihat awan yang sebesar telapak tangan itu, apalagi hujan, apalagi awannya itu ya. Tetapi kita harus sungguh-sungguh belajar untuk konsisten dalam berdoa. Doa kita yang konsisten itu menunjukkan keseriusan kita dalam berdoa. Kalau kita melihat di cerita yang Tuhan Yesus berikan tadi, hakim dalam perumahan Tuhan Yesus adalah seorang hakim yang tidak punya hormat kepada Tuhan, tidak punya rasa belas kasihan kepada orang-orang, apalagi kepada janda yang meminta tolong kepadanya. Dan kalau kita baca kisah tadi, jelas sekali di ayat yang keempat, dia terus menolak permintaannya. Tidak disebutkan berapa lama janda itu datang kepada hakim dan meminta untuk hakim itu menolong dia, tidak disebutkan. Tetapi yang jelas dari kisah ini, kita bisa melihat ada satu jangka waktu yang lama. Sampai timbul satu kesadaran dalam diri hakim itu. Bahwa janda ini sangat mengganggu. Barangkali hakim itu sedang menunggu. Dia menantikan, kalau kita baca bahwa hakim ini seorang yang tidak takut akan Tuhan, mungkin dia menantikan disuap gitu ya. Atau menantikan apalah pemberian apalah yang janda itu bisa berikan kepadanya. Tetapi janda yang miskin itu tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada hakim itu. Tetapi konsistensi dia tiap hari datang ke rumah hakim itu menjadi suatu yang mengganggu hakim tersebut. Dan apa yang terjadi? Akhirnya hakim yang jahat itu berubah pikiran dan mengabulkan permintaannya. Itu kita bisa baca di ayat yang kelima. Dari kisah ini, kalau kita baca dengan baik,
akan terlihat bahwa hakim tersebut mengabulkan permintaannya untuk membela janda bukan karena dia takut akan Tuhan, bukan karena dia itu berbelas kasihan, atau tiba-tiba bersikap baik, tetapi agar janda itu berhenti ngerusoni dia gitu ya, berhenti untuk bikin dia itu kesal. Barangkali dia juga takut kalau tiba-tiba janda itu melakukan sesuatu yang akan merugikan dia. Sehingga akhirnya dalam tanda kutip terpaksa dia mengabulkan permintaan janda tersebut. Yesus menjelaskan perumpamaannya di ayat yang ke-6 dan ke-8 sampai 8 dan mengatakan, jika seorang hakim yang tidak adil saja melakukan hal tersebut untuk seorang janda yang dengan gigih meminta tolong, apalagi Allah kita. Allah kita adalah Allah yang baik, bukan Allah yang jahat. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Allah kita adalah Allah yang terhormat dan mengasihi umatnya. Bila umatnya datang kepadanya, apalagi datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, lewat doa yang dinaikkan, maka dia pasti akan menjawab doa kita. Dari kisah ini kita juga melihat bahwa bukan maksud Yesus untuk menganjurkan kepada kita, umatnya, untuk mendesak Tuhan di dalam doa. Ya. Bukan desak Tuhan ngotot, pokoknya doaku harus dijawab. Bukan. Tetapi dari sini kita bisa belajar bahwa Yesus memberitahukan kepada kita, doa itu harus konsisten yang pertama. Yang kedua, doa itu harus terus menerus. Dan doa itu harus dilakukan dengan penuh harap. Pada saat kita konsisten dalam berdoa, kita lakukan itu terus menerus dengan gigih dan penuh dengan harap bahwa doa kita akan dijawab. Niscaya maka Dia akan menjawab doa kita. Mungkin tidak secepat yang kita harapkan. Tetapi jawaban doa itu akan menjadi jawaban yang sangat tepat di saat kita perlu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mungkin bisa mengalami suatu keraguan pada saat kita dengan gigih berdoa, tetapi sepertinya jawaban doa itu tidak kunjung datang. Terlepas dari doa kita yang belum dijawab dan kesungguhan kita untuk berdoa, sebenarnya doa itu mengubah kita dari dalam. Kita semakin percaya, semakin beriman. Kita semakin diubahkan, kita semakin tahu bahwa kita ini sungguh perlu Dia. Kita ini butuh Tuhan. Kita ini adalah seseorang yang lemah dan sangat membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa sendiri, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu itu sendirian. Kita sungguh perlu Dia. Untuk mempraktekkan doa yang konsisten, mungkin lebih baik kalau kita punya satu jurnal doa ya. Apa yang kita doakan, kita catat. Dan kalau perlu, pada saat dijawab oleh Tuhan, kita bisa tulis Tuhan menjawab itu pada tanggal kapan dan bagaimana Tuhan menjawab doa itu. Tetapi satu hal yang perlu kita lakukan, bila kita berdoa dengan konsisten untuk suatu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita memang serius dengan masalah tersebut. Tidak ada seperti ini. Kalau kita serius dengan sesuatu, kita pasti akan kejar ya. Tetapi kalau kita nggak serius dengan sesuatu, saya yakin, apalagi dalam hal berdoa, kita akan berhenti. Kita akan, ya percumalah, wong doa nggak dijawab. Itu artinya nggak konsisten, nggak serius. Tetapi waktu kita menunjukkan keseriusan kita dalam berdoa,
ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita. Ada iman yang semakin bertumbuh. Ada kepercayaan yang semakin besar kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat, firman Tuhan mengatakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Maka kita sungguh akan menerima jawaban doa kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya tidak tahu hari-hari ini apa yang menjadi pergumulan yang dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara. Tapi satu hal yang pagi hari ini kita diingatkan lewat firman Tuhan yang kita baca tadi. Jika seorang janda yang miskin dengan gigih meminta kepada seorang hakim yang jahat untuk membela perkaranya. Dan pada akhirnya janda itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Percayalah, apapun yang menjadi beban doamu hari-hari ini, engkau berdoa bukan kepada Allah yang jahat, tetapi Allah yang baik. Allah yang memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Bahkan apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Allah sanggup memberikan kepada kita. Tuhan sanggup memberikan jawaban doa yang jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetaplah berdoa. Tekunlah berdoa. Teruslah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dalam hidup kita. Doa itu kita lakukan karena siapa kita. Kita ini adalah orang percaya dan kita ini anak-anak Allah. Karena itu kita harus berdoa. Jadi bukan kegiatan berdoa, tetapi menjadi satu bagian dalam kehidupan kita untuk terus berdoa kepada Dia dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten, dengan gigih, dan dengan penuh harapan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Dan kita akan berdoa. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku yang terbaik terjadi di dalamku, Yesus. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Katakan sekali lagi, ku nantikan janji Allah digenapi dalam hidup. Ku nantikan ya Tuhan, janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Inilah doa yang kami, ku tahu. Oh amin. Dia kerjakan, Oh Yesus, seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan. Oh amin Tuhan, seturut
firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan. Oh amin, seturut kasih-Nya bagiku yang ku tahu. Oh Yesus, Dia kerjakan, Kau kerjakan dalam hidup kami firman-Nya saat kami bagi berdoa. kemuliaan-Nya Oh amin yang Tuhan. ku yakin. Oh kami yakin Dia sediakan, Engkau kan sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya. Oh amin, bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Oh amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Bahkan Engkau menaruh roh-Mu di dalam diri kami. Sehingga kami pun bisa berdoa pada saat kami tidak bisa berkata-kata dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Biar mulai hari ini Tuhan, mulai pagi hari ini, kami semua belajar untuk terus berdoa dengan konsisten, dengan gigih Tuhan, dengan penuh harap kepadamu. Karena kami tahu kami berdoa kepada pribadi yang sangat baik, pribadi yang penuh dengan kuasa, pribadi yang mengasihi kami. Bahkan Engkau mengasihi kami saat kami masih berdosa. Engkau mati bagi kami. Apalagi saat ini, saat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau akan memberikan kepada kami semua yang kami perlukan. Seturut dengan kehendak-Mu. Seturut dengan waktu-Mu. Dan biar kami semuanya Tuhan, umat-Mu, tidak jemu-jemu berdoa. Seperti Engkau sudah beritahukan kepada kami lewat kisah janda miskin yang tidak jemu-jemu dan gigih meminta pertolongan kepada seorang hakim yang lalim. Engkau bukanlah hakim yang lalim itu. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kami percaya apapun yang hari-hari ini kami doakan, Engkau dengar. Bahkan Engkau sudah sediakan jawaban doa yang luar biasa bagi umat-Mu yang berdoa. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, biar pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan Anda, saya akan berikan waktu sedikit ini, sementara kami akan menyanyikan lagu tadi. Bapak Ibu boleh berdoa. Saya mendapatkan satu impresi yang kuat dari Tuhan, bahwa doa yang Anda panjatkan saat ini adalah satu titik balik. Ada satu jawaban doa, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Saat engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak perlu iman yang sebesar gunung, tetapi ada iman sebesar biji sesawi. Hati yang penuh harap datang dan meminta kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doamu Bapak Ibu. Mungkin Anda sakit, mungkin Anda hari ini ada dalam satu kondisi di mana Anda mengalami kesulitan. Dalam hubungan, dalam keuangan atau apapun juga. Sementara kami akan menyanyikan lagu ini. Saya berikan kesempatan kepada Anda untuk datang kepada Allah dan berdoa. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Oh amin. Yang ku yakin, Yesus, Dia sediakan Kau mendengar, seturut Kau
mendengar doa umat. bagiku Yang ku tahu, yang ku tahu oh di nama Shikira Batakara, Dia kerjakan Kini Baramas Shikira Batakara, seturut Kini Baramas firman-Nya dengar bagi kemuliaannya dengar umatmu yang ku Tuhan. yakin Ini nama Yarada Yaras, Dia sediakan Yesus, Yesus, Yesus. seturut kasih-Nya bagiku Yang ku tahu, yang ku tahu oh amin. Dia kerjakan Ya Yesus, seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan Oh amin. seturut Kasih-Nya bagiku, oh amin. Seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya seturut kasih-Nya bagiku. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau terus bekerja menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Dan Kau menuntun mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Doa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup mereka. Terpujilah nama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah segala berkat kasih karunia dari Bapa yang baik itu, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidupmu dari saat ini dan seterusnya. Engkau akan berjalan makin lama makin kuat. Engkau akan berlari dan tidak menjadi lelah, berjalan dan tidak menjadi lesu. Karena Tuhan menyertaimu, memimpinmu, dan membuat apa yang kau doakan hari-hari ini. Engkau melihat jawaban doa, engkau melihat kasih karunia. Masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.